Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Sahabat-sahabat, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, saya berdoa semoga Allah senantiasa memberkahi dan memuliakan setiap langkah kehidupan kalian semua dan kita semua. Termasuk kita sedang masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat data statistik perkembangan penyebaran virus ini sangat luar biasa, sedang tinggi-tingginya. Maka bagi kita seorang muslim tidak ada alasan untuk kita kecuali kita berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa kita semua Allah jaga, Allah jauhkan daripada virus yang berbahaya ini, yaitu virus COVID-19. Mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi perkuliahan pada kali ini pada materi ataupun pada mata kuliah Halaq Tasawuf, insyaallah saya akan mengulas sedikit pembahasan terkait dengan hakikat tasawuf. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia ini, kita semua dalam diri manusia ada 3 unsur utama. Ada yang pertama yang disebut dengan al-jismu, jisim, jasad. Ada yang kedua disebut dengan ar-ruh, itu rohani ya. Makanya ada jasmani, ada rohani. Jadi yang pertama al-jismu atau jasad, al-jasadu, jasad. Yang kedua adalah ar-ruh, yaitu roh. Dan yang ketiga al-aqlu, yaitu akal. Jadi 3 komponen ini setiap manusia ada. Tentunya manusia yang hidup ya. Manusia yang hidup pasti semua memiliki 3 unsur atau 3 komponen ini. Dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang makhluk Allah ciptakan hanya jasad saja, tanpa akal dan tanpa ruh. Tanpa akal, mohon maaf ya, tanpa akal, misalkan hewan ya, ataupun tumbuhan dan seterusnya ya. Mungkin jasadnya dia kuat, katakanlah harimau gitu ya, itu kan jasadnya kuat ya, tapi tidak memiliki akal. Dan akal ini merupakan elemen yang kekhasan, menjadi kekhususan karena Allah berikan kepada setiap manusia. Makanya disitulah manusia ya menjadi sempurna karena ada jasad dilengkapi dengan ruh ditambah dengan akal. Nah, begitu. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-29 jelas Allah menyatakan, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruhnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah menciptakan jasad kita dengan sempurna, kemudian Allah meniupkan ruh, sudah sempurna sudah. Ya, maka tugas tersisa adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ilahi atau roh yang kita kenal menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani yang dapat diistilahkan dengan makna tasawuf. Jadi ruh ilahi atau sisi manusia yang disebut dengan roh itu diistilahkan dengan makna tasawuf. Ya. Di mana saya kira bukan hanya agama
kita agama Islam, tapi seluruh agama ada kecenderungan untuk mensucikan roh itu. Nah, tempo hari kita sudah bahas ya, ada tasawuf dari ajaran Buddha ataupun Hindu dan seterusnya ya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ya, bukan hanya ajaran Islam, bahkan banyak ajaran-ajaran yang menganut aliran ini. Ya, lebih memfokuskan kepada sisi ruhiyah atau rohaninya saja. Karena ruh ini adalah sebuah fitrah manusia. Selama dia hidup, manusia jumeneng ka itu ka dia masih aya nyawaan, pasti ada ruhnya. Ya, pasti ada ruhnya. Ya. Maka dengan demikian secara umum tasawuf ini diibaratkan dengan filsafat kehidupan. Filsafat kehidupan dan metode khusus sebagai jalan manusia untuk mencapai akhlak sempurna. Jadi tasawuf itu secara umum bisa diartikan filsafat kehidupan umat manusia atau jalan hidup manusia untuk meraih akhlak yang sempurna. Tentunya apa? Menyingkap hakikat dan kebahagiaan jiwa. Makanya orang bertasawuf tujuannya adalah Allah. Ketika tujuannya hanya Allah, maka hidupnya akan tenang. Yang membedakan antara sufi atau tasawuf, aliran tasawuf dengan aliran tasawuf yang lainnya, atau satu agama dengan agama yang lainnya, itu adalah tata cara latihan. Ini tata cara latihan atau yang disebut dengan riyadhah. Ini terlihat riyadhah ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, seperti ya pemikiran filsafat yang banyak mempengaruhi tasawuf. Makanya ada tasawuf al-falsafi gitu ya. Itu banyak sekali mempengaruhi, mengakibatkan tasawuf yang artinya yang awalnya orisinal, yang awalnya asolah, kemudian dicampuri dengan falsafah atau filsafat, itu menjadi tasawuf falsafi, dan itu banyak menjadi penyelewengan di situ. Ya, banyak penyelewengan, ya. Dan ini berkembang sampai saat ini. Ya, praktek-praktek ibadah orang-orang tasawuf falsafi atau tasawuf filsafat itu banyak sesatnya dibandingkan banyak lurusnya. Ya. Bahkan gerakan-gerakan tasawuf bukan hanya dari agama kita, agama Islam, tapi agama-agama yang lain juga banyak dipengaruhi terkait dengan ini. Nah, sahabat mahasiswa dan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tarik kembali ini masalah tasawuf ini kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awalnya ajaran tasawuf ini adalah bermula dari ilmu zuhud. Nah, zuhud, zuhud itu artinya zahada, menjauhkan diri, ya, menjauhkan diri. Dari mana? Dari urusan dunia. Tapi bukan berarti ketika seorang memiliki sifat zuhud kemudian semuanya jadi hilang dari dalam dirinya. Misalkan baju jadi compang-camping, yang tadinya punya harta akhirnya kemudian diserahkan kepada orang lain, yang keluarganya kemudian yang punya misalkan dibekali dengan bekal duniawi kemudian akhirnya dilepas. Bukan begitu. Akhirnya mereka semua yang jadi gembel, bukan begitu. Zuhud yang sebenarnya itu terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ajaran zuhud ini merupakan awal titik mula lahirnya ajaran tasawuf dalam Islam. Apa itu zuhud? Berkonsentrasi lebih dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermodalkan at-ta'ah wal ibadah. Taat dan ibadah. Taat ibadah kepada, hanya itu modalnya. Ya. Tidak ada pemikiran filsafat, tidak ada pemikiran pengaruh-pengaruh dari barat, tidak diselundupi oleh ajaran-ajaran katakanlah sempalan-sempalan yang menyesatkan, tidak, murni hanya taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari zaman Rasul,
sahabat, tabi'in, tabi'in, terus kemudian salafus soleh, terus generasi sekarang sampai kepada sekarang abad ke-14 dari zaman Rasul, itu semakin hari nilai orisinalitas tasawuf semakin meluntur. Karena tadi banyak faktor-faktor keilmuan eksternal yang kemudian bercampur dengan aliran tasawuf. Akhirnya tadi banyak aliran-aliran yang ujung-ujungnya ya namanya doang tasawuf, mensucikan diri, tapi caranya adalah cara yang sesat, menyesatkan. Itu bahaya. Ini penting diketahui oleh kita semua para mahasiswa dan mahasiswi, agar ketika kita memahami tasawuf, maka kita memahami tasawuf yang sebenar-benarnya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan ya oleh para sahabat yang mengikuti contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari perbedaan tata cara yang digunakan oleh masing-masing aliran itu, ilmu tasawuf menjadi istilah yang terpisah dari zuhud. Padahal zuhud itu tasawuf zuhud. Nah, sekarang terpisah, tasawuf yang falsafi yang begini, zuhud yang begini. Seharusnya karena zuhud ini merupakan sumber atau asal utama dari ilmu tasawuf, maka antara tasawuf dengan zuhud tidak bisa dipisahkan. Ya, misalkan, ya, kemudian tasawuf telah menjadi aliran yang dimiliki makna khusus, ya, karena keunikan praktek ajaran yang ditempuhnya. Makanya banyak torikoh, ya. Mungkin dapat diibaratkan sebagai lembaga pendidikan yang masing-masing memiliki tata cara khusus dalam menggembleng murid-muridnya agar menjadi seorang yang sufi, ya. Maka dengan demikian, ya, ini menjadi beragam. Untung-untung seorang pimpinan sufi atau ajaran sufi, ya, atau thariqahnya dia pemimpinnya mengikuti ajaran sesuai dengan ajaran Rasul. Gimana kalau disusupi dengan aliran barat, aliran falsafat dan seterusnya, sampai akhirnya dia menelurkan teori tasawuf yang salah, yang sesat, sampai generasi berikutnya ikuti salah, sesat dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Ya. Ini ada yang menarik. Ya. Ada komentarnya Ibnu Taimiyah, ada Syekh Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Taimiyah, ya. Padahal sebagian orang mengatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu membenci ajaran tasawuf. Tapi kalau kita lihat kepada literasinya, apa itu pernah berkomentar? Apa komentarnya? Bahwa para sufi adalah orang-orang yang berijtihad menuju ketaatan kepada Allah, sebagaimana hal-hal orang yang berijtihad dalam suatu perkara tertentu. Jadi ketika kita mencari sesuatu yang hilang, misalkan kita fokus gitu ya, fokus mencari sesuatu yang hilang sampai kita ketemu. Begitupun orang tasawuf itu kata Imam Ibnu Taimiyah, mereka yang khusus mencari apa? Mencari sesuatu, ya, yaitu mencari sesuatu yang disebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tasawuf itu kan sebagaimana yang kita pernah singgung-singgung sebelumnya, ada dua. Tasawuf yang betul-betul benar dinamakan tasawuf as-sunni. Ada tasawuf yang bid'ah, tasawuf yang bid'ah tadi yang banyak, ya, tercampuri oleh apa? Ilmu-ilmu yang dari luar, ya, dari luar syariat. Ya, ini ada yang menarik nih, teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa dimanapun Anda berada. Ada tasawuf yang bid'ah, yang sesat, ya, agar kita betul-betul bisa memilah dan memilih. Tasawuf yang sesat itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah mengambil mentah-mentah, mengambil sporadis, tanpa dikaji ulang, tanpa dirujuk kepada kitabnya, ngambil aja. Kisah-kisah apa? Kisah-kisah yang berbau mistik, khurafat, ya. Kemudian bid'ah, kemusyrikan, itu diambil, ya, secara plek otomatis gitu. Pokoknya yang penting dari gurunya tasawuf, maka diambil. Padahal itu ya kisah-kisah yang berbau mistik, berbau khurafat dan seterusnya. Tanpa ada landasan syariahnya, tidak ada Qur'annya, keterangan ulamanya, tidak ada amalan-amalan contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak bisa menyaring, membedakan sumber mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif.
bahkan maudhu. Nah, naudzubillah. Banyak di antara yang mengaku beraliran tasawuf ya, kemudian mengamalkan sebuah amalan yang amalan itu ternyata bersumber dari hadis. Yang repotnya ini kalau hadisnya sahih, oke. Hadisnya sahih atau mutawatir, oke. Tapi kalau hadisnya dhaif bahkan misalkan maudhu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan hari ini banyak fenomena fakta-fakta thariqah atau aliran-aliran tasawuf yang mengamalkan hadis maudhu. Apa hadis maudhu itu maksudnya? Hadis yang bukan hadis, itu bohong saja, dibuat-buat. Ya, kalau dulu di pesantren ada hadis yang terkenal maudhu ya. Katanya apa? Man hafara fil badan. Man hafara, man siapa sopo wong hafara, hafur atau hapur fil badani, di badannya. Bagus sih kok maka kudu digosok bil lajai kulaja. Itu kan hadis maudhu. Ini menjabar di kalangan santri. Ini dikatakan misalkan hadis maudhu. Nah, itu banyak sekali hadis maudhu yang menyebar di kalangan umat ini. Nah, seorang muslim secara umum ataupun seorang yang concern atau fokus kepada aliran tasawuf, dia ajarannya harus siap memfilter, mampu memfilter mana ini hadis sahih, mana ini hadis dhaif, mana ini hadis maudhu, mana ini hadis hasan dan seterusnya. Supaya betul-betul apa yang dia alami, apa yang dia praktekkan atau apa yang dia riyadhahkan itu sesuai dengan aliran yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini yang mengakibatkan salah juga. Atau tasawuf yang sesat apa ini? Mentaati syekhnya secara mutlak atau gurunya secara mutlak. Pokoknya kumaha cek guruna eta bener. Nah, itu repot itu. Ya, jadi seorang murid tidak memakai kacamata ilmu, tapi memakai kacamata buta. Ya, seperti taklid ya, atau taklid buta, kacamata buta. Seorang yang tunanetra kemudian ketika disuruh memegang gajah ya, kemudian mendeskripsikan gajah, ditanya oleh orang gajah itu gimana? Wah, gajah itu ternyata rata besar. Ternyata si horeng, seorang yang tidak melihat itu, dia memegang perutnya, jadi besar doang. Ada lagi seorang buta yang lain, dia memegang ya belalainya. Dia bilang, oh ternyata gajah itu panjang gitu, elastis gitu. Padahal dia memegang belalainya, ya, dan seterusnya. Nah, artinya seorang murid, seorang ilmu tidak boleh menerima mutlak 100% apapun yang dikatakan oleh syekh, dikatakan oleh guru tasawufnya, kemudian dia terima, kemudian dia tidak bantah. Kalau bantah artinya dia kawalat misalkan begitu. Ini bahaya. Jadi artinya ini bid'ah yang bisa sesat itu karena mengambil perkataan syekh secara sporadis, secara langsung gitu, tidak disaring. Lebih meyakini dan mengikuti kata hatinya daripada mengikuti syariat. Nah, ini dominan nafsu. Ya, kadang-kadang maklum. Ya. Setan menghiasi seakan-akan bagus, seakan-akan indah, seakan-akan iya benar ya gitu. Iya betul itu ya gitu. Padahal itu perasaan dia. Itu nafsu diliputi. Tidak sesuai dengan syariat atau tuntunan ya. Ini yang menjadi masalah. Jadi 5 poin ini ya. Ini diantara ciri-ciri tasawuf yang sesat ya. Pertama, mengambil mentah-mentah kisah-kisah terdahulu ya, yang berbau mistik, bersifat khurafat dan seterusnya. Yang kedua, tidak menyaring hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu bahkan. Yang ketiga, mentaati syekhnya secara mutlak, tidak boleh dibantah, bahkan meyakini adanya kualat kalau dibantah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, lebih meyakini dan mengikuti kata hatinya, nafsunya dibandingkan teori syariatnya. Yang kelima, tidak memperhatikan tuntunan syariat dalam amalan ibadahnya, zikir dan seterusnya. Ya, dia mah ya kumaha we tadi teh kan. Kata kiainya zikir, padahal dia tidak tahu mana dalilnya, mana keterangannya, apa sumbernya ketika mengamalkan itu dan seterusnya. Ini menjadi kajian bersama. Maka dengan demikian bahaya. Maka yang terkenal oleh Imam Ghazali ya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba bighairi ilmin ya'maluh, tanpa dia punya landasan ilmu dalam mengamalkannya, maka apa? Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalannya itu apa? Tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Terakhir, di sesi terakhir ini para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit menerangkan karakteristik kehidupan rabbani dalam Islam, kehidupan seorang muslim yang rabbani, kehidupan yang bertasawuf sesuai dengan Rabb, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertauhid, ya, pastinya bertauhid ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allahu Rabbuna war rasulu qudwatuna wal qur'anu kitabuna wa Muhammad qudwatuna wa syahid asma amanina. Nah, gitu ya. Itu kita beryakin. Harus yakin tuh qul huwallahu ahad, Allahus samad. Banyak ayat kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang muslim yang rabbani harus meyakini adanya Allah satu, yang berkuasa seluruhnya, yang memberikan kekuasaan, kekuatan itu hanya Allah, ya. Yang membuat kita begini begitu hanya Allah, ya. Musibah dan nikmat asalnya dari Allah, gitu ya. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan. Tentunya tuntunan siapa? Tuntunan Nabi. Tuntunan para ulama yang mengikuti salafus salih yang mengikuti Nabi. Jangan sampai ya ngaku-ngaku ulama tapi kerjaannya misalkan membuat bid'ah, jauh dari ajaran Rasul. Seharusnya seorang ulama ya mengikuti Nabi. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan. Ya. Maksudnya apa? At-tawazun. Tawazun gimana? Tawazun atau seimbang dalam urusan akhirat dan dunianya. Tidak boleh juga tadi mentang-mentang zuhud atau tasawuf dia menjadi gembel, misalkan ditinggalkan mobilnya, ditinggalkan motor, ditinggalkan dunia, ditinggalkan istrinya, jadi gembel. Enggak boleh. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pelari ku anjeun sadayana urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan sampai kita meninggalkan urusan dunia kita. Jadi artinya harus seimbang. Dan kata Rasulullah, seorang yang mulia itu ketika seorang yang wafat dalam kondisi ya meninggalkan harta yang banyak bagi ahli warisnya. Artinya apa? Jelas sih. Jangan sampai kita mentang-mentang misalkan tasawuf menjadi miskin, menjadi kere, kita wafat tidak meninggalkan apa-apa buat anak. Seharusnya orang yang mulia dan muslim yang berrabbani itu, yang bertasawuf yang sebenarnya itu, dia kaya. Tapi kekayaannya tidak dipegang di dalam hati, dimasukkan ke dalam hati, cukup dengan urusan-urusan sepintas di tangan saja. Berkesinambungan. Selanjutnya adalah berkesinambungan. Setiap nafas seorang muslim hendaknya terus dipenuhi zikir dan bernilai ibadah. Nah, jangan sampai seorang muslim hari-harinya penuh ku maksiat, tinggal taat. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan misalkan sholatnya tidak tepat waktu, ya sakasampurna gitu. Puasa sakadaikna Ramadan tapi dia nggak pernah puasa. Naudzubillahi min dzalik. Zikirnya kepada Allah tidak menentu. Ini bagian daripada yang perlu kita perhatikan bersama. Karena muslim itu selalu istiqomah atau berkesinambungan tadi. Kemudian mudah dan luas. Nah, ini seorang muslim juga harus mudah dan luas. Ada rukhsah dan ada azimah, ya dalam fikih kan begitu ya. Seorang muslim tidak kekeh, tidak euh pak euh. Ya, tidak kemudian ketika di dalam kita mukim di rumah sholatnya normal. Ketika bepergian ada namanya jamak qashar. Kan begitu ya. Itu Islam luas. Ketika dalam hal-hal yang sifatnya kita bisa toleran, kita toleran. Hal yang kedua pageh, kuat, tidak boleh toleran, maka kita lakukan itu. Mudah dan luas. Kemudian beragam. Ini beragam daripada syariat Islam. Ada yang saya sering menyinggung di hadapan teman-teman mahasiswa. Islam itu syariatnya ada dua. Ada yang thawabit, ada yang mutaghayyir. Thawabit itu artinya yang pageh, kokoh. Qul huwallahu ahad, tidak bisa panjang, tidak bisa tawar-menawar. Allah satu. Tapi ketika misalkan ada yang kunut, tidak kunut, tahlil, tidak tahlil, selama ada dalilnya. Nah, ini bagian daripada kekayaan hazanah keilmuan muslim. Ya, jangan sampai kita fokus ribut dalam urusan furu'iyah, ya. Tapi kita misalkan abai terhadap kemaksiatan. Ini naudzubillahi min dzalik. Universal. Nah, Islam ini adalah sifatnya universal, syamil dan mutakamil. Apa syamil mutakamil artinya? Syamil itu artinya sempurna, lengkap. Mutakamil
integritas dan lengkap ya. Jadi syamil mutakamil, integritas dan komprehensif bahasa ilmiahnya. Jadi Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya urusan di masjid, bukan hanya urusan nikah, bukan hanya urusan mati kan gitu ya, bukan hanya urusan lahiran gitu ya. Ketemu ustaz ketika urusan lahiran, ketika urusan mati gitu ya, ketika urusan nikah. Selebihnya tidak menghiasi kehidupan dengan nilai Islam. Padahal seharusnya mulai dari urusan kecil, urusan besar dalam kehidupan manusia itu harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Baik dalam urusan sosial, personal, politik, budaya, kenegaraan, seterusnya itu harus dilandasi dengan apa? Sifat ibadah di hadapan Allah ya. Maka kalau ini terjadi, maka insya Allah hidup muslim tadi akan menjadi muslim yang tasawuf yang rabbani, muslim yang sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang mengikuti tuntunan Rasul, tauhid mengikuti tuntunan Rasul, menjaga keseimbangan, kemudian istiqomah, mudah dan luas, kemudian beragam, dan yang terakhir adalah universal, ajaran Islam ya. Ada 7 ya ajaran Islam. Kalau ini sudah terjadi, maka tadi ya tasawufnya akan tasawuf yang komprehensif, tasawufnya yang sunnah, tasawufnya yang sesuai yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat salafus saleh. Itu saja saya kira para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sesi terakhir perkuliahan ini saya berharap semuanya bisa memahami, bisa mengikuti. Ya, silahkan bisa di-share, bisa di-komen. Saya berharap bisa di-komen, share, subscribe dan seterusnya untuk kemajuan perkuliahan kita, untuk kemajuan dakwah kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.